Look guys, yuk kita simak press con sebelum dijemput nenek. Biar nggak penasaran saat kita nonton filmnya nanti. Dengan ngobrol langsung dengan para cast dan juga filmmaker dari film Sebelum Dijemput Nenek. Kalau ngomongin genre subgenre itu ada dua yang menurut saya paling susah, komedi, horor itu termasuk yang susah. Maka meramunya juga perlu teknik, perlu berkomunikasi dengan nggak cuma dengan kru, nggak cuma dengan penulis, tapi juga dengan pemain-pemain kita yang ada di sini. Itu gimana mereka akan merespon kejadian horornya itu menjadi komedi, komedinya menjadi horor, dibolak-balik. Gimana ya, momentum apa yang bisa kita lakukan. Nah, bahkan sejak reading lalu kemudian masuk ke shooting days di lapangan, kami semua selalu berkomunikasi soal itu sih kira-kira. Untuk membedah karakternya dari yang diperankan masing-masing sama mereka, Mas. Kayak karakter Nisa kan menarik banget, Mas, di sini, silakan. Betul, kalau ngomongin tiap karakter yang punya layernya masing-masing, kalau karakter kan pasti kita punya punya core-nya gitu, punya basicnya gitu. Lalu mereka lah yang membantu kami mengenai penceritanya untuk membuat ketebalan dan ketipisan karakter mereka masing-masing. Kayak Nisa itu kemudian gimana ya, Nisa kita bikin jadi nggak takut hantu tapi dia excited sama hantu, gitu kan? Itu menjadi tawaran yang menarik untuk karakternya dia gitu. Sementara Dodi dan Angga gitu, Dodi yang mana sih? Iya, yang kanan, Mas, kalau lihat yang sebelah Wapi. Mereka juga kita berikan kita berdiskusi soal bagaimana kalau kakak beradik, terutama yang kembar tapi nggak identik itu berseteru soal jalan hidup gitu. Iya. Nah itu lalu kemudian mereka aplikasikan begitu juga dengan Novian, dengan Ogi Rengga dan yang lainnya. Iya, sebenarnya. Siap. Tapi memang tadi banyak ini yang masih menariknya adalah saat lagi adegannya horor gitu dibikinin komedi. Nah ini emang udah dikonsepin gitu agar kita juga nggak takut kayak gimana sih, Mas, boleh diceritakan? Sebenarnya kalau basicnya kita mau bikin film horor yang ringan gitu, yang kita semua bisa menikmati gitu. Tapi kemudian karakter kita, kalau kita membayangkan kalau kita dulu masa sekolah, masa SMP gitu, kalau lagi tertarik sama hantu, terus kemudian malah banyak kejadian tololnya kan, kejadian bodohnya itu. Nah itu yang coba kita ciptakan ulang gitu di film ini. Itu Mas ya, menciptakan karakter Ki Mangun ya. Ki Mangun ini jujur agak kaget ditawarin menjadi dukun, karena biasanya kalau main dengan film saya masih sedikit itu karakter saya jadi diri sendiri, Mas. Iya. Nah ini jadi dukun, jadi saya harus jadi dukun ya gimana? Saya akhirnya riset ke desa-desa itu, nanyain dukun-dukun, saya samperin kayak Mbah Kusen, Mbah Arjo Gaplok gitu. Dukun-dukun di desa, ada di desa kalau gitu. Dan ternyata dukun-dukun di desa saya itu nggak kayak di film-film. Ya santai, ono apa le? Terus saya makin bingung nih, ini piye gitu. Saya harus piye gitu. Nah, menciptakan mantranya itu gimana tuh? Boleh diceritakan sehingga kayak mendalami banget tuh mantranya. Oh, mantranya saya bertanya, mantra Jawa itu apa aja kan Bapak itu. Terus karena saya komedi, akhirnya saya awur. Bos. Masih ada yang hafal katanya mantranya. Boleh dong di depan teman-teman media dong. Stopnya. Ya ada mantranya ya, kita kasih ya mantranya ya. Karena buat Ki Mangun kita dong. Nah, silakan. Buat stopnya silakan mantranya diberikan. Ayo, gerakannya sekalian. Sekalian gerakannya. Kamu nggak baca, aku lupa. Aku dukun lupa Mas. Terus saya syuting lupa aku semua. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih teman-teman media selalu support film-film Indonesia. Terima kasih sudah menghadir. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi happy karena habis nonton Sebelum Dijemput Nenek. Perkenalkan, aku Fizihan, berperan sebagai Nisa. Ada nggak di sini yang kalau ngeliat hantu malah happy? Sumpah kalau ada aku kasih 200.000. Ada nggak? Langsung ngaku semua. Ada semua. Ngaku nih semua. Ngaku nih semua. Nggak usah angkat tangan. Baliuk deh tadi. Iya, tambah pengen 200. Iya. Iya, tadi pertanyaannya apa? Gimana pada saat dapat karakter Nisa yang ternyata punya keunikan dari sikapnya itu excited kalau melihat hantu, Wafi? Iya, jujur di sepanjang perjalanan aku main film, terutama udah beberapa kali sama Raffi, aku mau mengucapkan terima kasih sama Raffi. Ini yang paling menantang
karena kan di sebelum-sebelumnya kalau aku main horor, kalau main hantu tuh takut ya. Yes. Nah ini kalau main hantu tuh kayak ngeliat jodoh gitu, happy, seneng, excited. Mas ketawa mas? Ini pernah lihat hantu merasa jodoh soalnya kayaknya. Itu susah banget karena kan kita sendiri juga udah punya acting coach-nya juga kan. Iya. Aku tuh sampai manggil acting coach pribadi buat konsultan soal karakter aku, buat konsultasi soal karakter aku gitu. Ternyata malah makin stres sih sebenarnya, malah makin nggak dapet gitu. Jadi ternyata pas udah proses syuting terus ketemu sama teman-teman dan aku juga lupa kalau kita punya komedian juga, jadi ternyata sangat terbantu sekali pada saat proses syuting. Dan yang bikin aku tertarik untuk ambil project ini karena memang pas aku lihat sinopsisnya ini udah lucu banget. Terus begitu aku sempat review filmnya, film ini benar-benar berhasil menempatkan kapan harus komedi, karena kan ini komedi horor ya. Yes. Kapan harus komedi, kapan harus horor, dan horornya iya nggak serem sih. Yes. Nama saya Sri Sorowati, di sini berperan sebagai Mbah Siem yang menakutkan, tapi sebetulnya enggak. Di adegan itu saya jadi Mbah Siem muda, Mbah Siem pemarah, dan jadi hantu. Saya mau ceritakan sedikit mengenai make up saya ini yang sebulan baru hilang. Oke. Ini sebenarnya masih pakai make up ya. Betul-betul pengalaman saya pertama pakai make up yang pakai di tempel-tempel itu apa karet, dia terus pakai ini disemprot cat kepala, disemprot cat gigi saya, disemprot cat ini kuku saya ini baru hilang ini, jadi sebulan baru hilang. Jadi tapi asik banget dan seru saya main di sini ini. Yes. Pengalaman pertama jadi hantu yang menakutkan. Biasanya make upnya nggak begitu, cuma dihitung-hitung sedikit gitu. Iya. Di sini betul-betul make upnya. Wah. Keren. Tepuk tangan dong untuk itu persiapannya berapa? Di film nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini juga aku bisa dapat beberapa film dari beberapa pihak termasuk dari Rapi juga berkat teman-teman media yang selalu support kita, yang ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya film Indonesia juga bisa dinikmati, bisa ditonton kayak begitu. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman media yang selama ini selalu jadi garda terdepan untuk promo film-film kita. Terima kasih banyak. Tanpa kalian film kita tidak akan laku teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Selama review kalian baik, kita juga bakal senang. Mau ucap terima kasih ke Pak Sunil udah ngajakin di film ini, Mas Fajar. Aku nggak tahu ya mau apa, tapi waktu pertama kali dilihat sinopsisnya tuh kayak nggak sulit nih actingnya nih. Yes. Kontrak ya? Iya, jadi diri sendiri aja. Itu kayaknya memang sebenarnya aku direkam terpisah, itu kegiatan sehari-hari, terus digabungin jadi film aja itu kayak. Gak terlalu sulit, makanya ya ada Mas Odin, ada Angga, ada Wapi, ada Nope. Jadi syutingnya kita nggak terlalu sulit juga, udah ngobrolnya lama segala macam. Tapi ini jujur aja, aku sama Mbak Siem, baru kali ini aku nengok, loh Mbak Siem tuh kayak gini mukanya. Karena pada saat di lokasi ketemu Ini make up terus udah jadi nenek Mbak Siem terus, aku kayak ini orang aslinya kayak mana? Ternyata Mbak Siem kayak gini, ya Allah, Mbak sehat-sehat ya Mbak. Iya. Langsung saling. Tadi tak leceh soalnya. Berarti kamu terima kasih aja. Siap, terima kasih Bang. Tapi susah nggak kontrak untuk Kalau kontrak nggak terlalu sulit. Di situ agak lumayan jadi Jawa. Ya. Aku juga orang Jawa. Ini film pertama aku jadi orang Jawa juga. Menyenangkan lah buatku bisa dapat karakter baru. Sumpah jijik aku. Gak pantas kamu. Belum gak pantas. Kamu tuh cocoknya namamu Broto gitu. Gak pantas kamu Angga. Awalnya gue tuh gak diizinin sama Senina. Udah duduk aja ya. Jangan capek. Mas Dalin, gimana Mas Dalin? Akhirnya kembar dengan Angga Yunanda. Part-part dramanya kan juga ternyata banyak nih disuguhkan ini Mas Dalin. Jujur di film ini saya sangat merasa dieksploitasi. Jadi saya merasa dieksploitasi kegantengan saya. Masya Allah.
di film ini shoot-shootnya utama di saya dan Angga cuma jadi background saya. Najis, sumpah najis. Omonganmu ya. Terus kebanyakan shoot saya itu nggak acting tapi lebih kebanyakan beauty shot. Saya slow-mo, Angga di belakang saya jauh. Gitu. Ya, memang ini tahun saya sih. Keren. Gitu dia. Gimana Bang Uki tanggapannya melihat Tapi prestasi? sebenarnya ada scene yang nggak ditayangkan di sini. Gitu. Sebenarnya ada scene dia dililit ular. Nggak ada. Dililit ular yang ada. Karena kan Tapi bener ya, sumpah. Selama kami syuting, dia tuh ngerasa kalau dia tuh mirip kali sama Angga Yunanda. Demi Allah, aku tuh kayak, "Ih, najis kan memang." contoh dong, apa? Dia tuh kayak Angga tuh kalau syuting dia sering minta air kelapa gitu. Biar dia suka minum air kelapa gitu. Iya. Jadi Dodit ada momen Angga tuh suka air kelapa. Aku boleh nggak minta air tebu gitu. Maksudku cari yang mirip jangan air tebu maksudnya. Iya maksudku kan gini, air kelapa itu detox kan, apa air tebu lah biar diabetes. Jangan dong. Mas Dodi, tapi kan di sini nggak ada humor, tapi juga banyak adegan dramanya yang intens. Iya. Nah, gimana saat beradu sama Angga Yunanda di sini? Karena saya aktor pro player ya. Pro player gamers, pro player. Jadi saya sebelum syuting biasanya saya metode saya itu in karakter 2 jam menyendiri. Nggak dipanggil tapi lo nggak jadi syuting. Udah menyendiri tapi nggak dipanggil. Ya itu metodenya yang paling saya ingat adalah biar kembar saya di make up, Angga di make down. Biar harapannya ketemu di tengah tapi tetap sulit, tapi lihat sendiri kan sekarang saya glowing, Angga kusam. Tetap Enggak ya. Ya udahlah. Tolong nanti difilter ya pas muka saya ya. Yang mirip ya. Makasih media. Ya Allah, makasih media. Ya Allah. Mas Dodi, Pasti sangat berkesan gitu ya di film ini karena ini pengalaman horor komedi pertama, terus jadi kembaran gitu ya. Siapa coba yang seneng kan? Siapa yang gak seneng maksudnya? Ya, siapa yang gak seneng bisa kembar sama Mas Dodi gitu kan? Karena orang udah pada nunggu-nunggu gitu. Aku aja kemarin di DM-in gitu kayak, kok kamu sih yang jadi kembarannya Mas Dodi gitu? Aku pengen gitu. Kayak, sorry gue yang dapet gitu. Kayak, sorry gue gak bisa gitu. Jadi gue bersyukur banget sih bisa hadir di sini, bisa bareng sama Mas Dodi, bisa jadi kembarannya beliau. Sorry. kamu disekor. Kan banyak adegan yang intens tapi juga Betul. dibalut dengan komedi. Lalu gimana di momen ngobrolnya ada ngedistract dengan kelucuan-kelucuan teman-teman yang ada di sini kan Bang? Aku belajar banyak dari Mas Dodi sih gitu karena ya aktor pro player terus bisa banyak dikasih ujangan juga sama beliau gitu sebelum syuting dan pokoknya selalu keren lah gitu kalau sama beliau gitu. Bang Oki ada komentar nggak terkait? Najis aku nembak. Gak terima. Ya, gue pengen juga lo pesankan karena karakter Amber dan Jesus ini juga punya pesan yang dalam sebenarnya ya. Betul. Kalau dari Tapi aku merasa kedekatan selama acting itu aku dapat karena aku juga punya ibuku seusia Mbah Siom. Jadi ibuku adalah nenekku. Jadi film. Jadi acting emosiku itu saya dapat dari itu gitu. Koneksinya ada di ibuku seusia Mbah Siom terus dan aku sebagai aktor layar lebar. ada benerin rambut ya Bang Oki. Drama dan aku harus menangis dan itu mas aku di film ini adalah film pertama aku menangis gitu. Aku menangis di kamera waktu master, waktu cover nggak keluar. Aku mau cerita dong. Gila. Oki. Jadi waktu adegan di
warung mie ayam teman-teman, itu kan diambil cover aku dulu, aku marah-marahin mereka kan. Iya. Ternyata di situ responnya Angga tuh nangis. Terus Dodi tuh kaget ngelihat Angga nangis. Pas dia nengok, kan dia nggak nangis kan. Pas dia nengok, dia dilihat Angga keluar air mata. Habis take itu take covernya dia melototin aku, dia gini, berharap air matanya keluar. Gak mau kalah deh. Akhirnya keluar ya kan airnya. Setelah peres-peres tetap mataku bening, tidak ada airnya, Mas. Gersang. Ya, tapi proses syuting kelihatan banget segitu menyenangkan ya. Sangat menyenangkan gitu ya, dari mulai di set sampai offset gitu ya, karena untungnya semuanya kan komedian paling laris di Indonesia kan. Yes. Gitu. Sedangkan kita berdua sama Wafi newbie. Jadi seneng banget bisa. Kalau untuk aktor kau boleh menang, kalau komedi kok ada-adean. Itu tadi sengaja gak pakai mic supaya gak terlalu dengar semuanya itu. Kalau dengar itu malu aku. Nggak, tapi setelah berproses sama teman-teman stand up komedian, Angga dan Wafi jadi kayak pengen coba nggak sih stand up komedi gitu, Wafi? Nah, aku pribadi enggak. Karena aku nggak lucu. Udah biarin mereka Nggak apa-apa. Ya Allah. Daripada ntar semua kerjaannya jadi saya yang ambil kan. Iya. Nggak enak juga ntar. Kadang lucu. Nggak enak kan. Udah pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Angga itu selalu bicara sebenarnya. Iya. Kalau Oke, baik kalau minjem. Angga tuh selalu bicara, jadi stand up komedian tuh kayak mana sih? Aku pengen nyoba, aku bilang gak usah, gak enak gitu. Ngapain nyoba-nyoba itu? Aku takut kalau dia bisa selesai kita semua. Kadang lucu pakai tongkat ya. Ya, terima kasih tepuk tangan buat para guest teman-teman. Sudah hadir. Ini proyek awalnya datang dari timnya Fajar. Ya. Karena saya sempat ngobrol bahwa saya pengen bikin komedi horor yang beda, yang sesuatu yang unik. Lalu dari tim Fajar dan teman-teman dari Jogja keluar konsep yang menurut saya cukup bagus. Nah, dari situ kita mulai develop. Jadi benar-benar ini film kita bikin buat fun, nggak perlu pikir banyak, tapi ketawa ya mungkin banyak sekali film horor lain, tapi kita pengen sesuatu yang unik lah, dicampur ya ada kembaran, jadi itu sih. Kasih tahu semua teman-teman, terima kasih. Siap, terima kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman.